Halo guys, balik lagi sama gue Daryl di segmen investasi. Dan kesempatan kali ini gue bakal ngebahas tentang news. Oke. Gue akan ngebahas ini dengan bahasa yang ringan. Bukan bahasa tentang bahasa yang terlalu banyak kata-kata ekonominya yang pakar-pakar sering pakai gitu ya. Gue bakal bahas ini dengan bahasan yang secara umum, terus ringan, dan gue bakal pakai bahasa sehari-hari, jadi analogi-analogi, terus kasus-kasusnya juga pakai bahasa sehari-hari biar kalian lebih mudah buat mencernanya gitu ya. Yang bakal gue ngomongin di sini, news ini berkaitan dengan apa sih efek news itu ke market atau ke pasar saham atau ke bursa saham. Jadi menurut gue itu news dibagi dua. Aduh, bunyi lagi. Saya. Jadi menurut gue itu news itu dibagi dua. Yang pertama itu news yang berpengaruh langsung atau direct terhadap suatu bursa saham atau suatu negara. Yang kedua itu adalah news yang efeknya tuh indirect, tidak langsung. Itu dulu yang kalian harus tahu. Jadi gini ya, gue bakal ambil kasus kali ini tuh di kasus yang lagi rame, yang kemarin-kemarin ini lagi rame nih, hari-hari kemarin. Itu adalah kasus Britain exit atau yang sering kita dengar kemarin-kemarin itu adalah Brexit. Gue akan ngebahas kasus ini dan gue coba hubungkan ke bursa saham di dunia, khususnya Indonesia. Pertama, Brexit itu apa sih? Brexit itu ya tadi gue bilang, singkatannya itu Britain exit. Jadi UK ini atau Inggris atau Britain itu setuju untuk keluar dari perkumpulan atau geng gitu ya, geng lagi. Himpunan gitulah, himpunan Uni Eropa. Jadi si Inggris ini berpikir untuk gue nggak mau gabung di Uni Eropa, udah nggak asik, gue keluar, gue mau independen, gue mau mandiri. Jadi terjadilah si Brexit ini. Dan kebetulan masyarakat Inggrisnya itu juga mendukung pemerintahnya buat Brexit. Jadi ya udah, Inggris meninggalkan Uni Eropa. Selamat Inggris. Terus sekarang apa ya? Oh ya, gue mau bahas ini dulu deh. Apa sih yang bakal terjadi dengan Inggris setelah Brexit ini? Jadi sebenarnya Brexit ini pro kontra ya. Di Inggrisnya pun sendiri itu pro kontra. Ada dua kubu. Ada yang pengen tetap remain, ada yang pengen leave. Kebetulan yang menang itu yang leave. Jadi Brexit terjadi. Jadi pro kontranya itu sebenarnya ada beberapa kelompok di Inggris juga yang beranggapan kalau Uni Eropa itu justru memberikan benefit kepada si UK ini. Dan juga ada beberapa kelompok yang menganggap Eropa ini cuman membawa kerugian lah buat Inggris. Makanya terjadilah voting. Kalau misalnya setuju semua buat leave, ngapain voting? Makanya ini ada pro kontra, jadi dia voting dan yang menang yang leave. Terus setelah ada Brexit ini, kira-kira apa sih yang akan terjadi di Inggris? Ini gue cuma sharing pengalaman, bukan pengalaman sih, gue mau sharing pandangan gue tentang Brexit ini ya. Jadi gue ini, kalau misalnya ada salah-salah kata atau persepsi atau yang menurut kalian nggak cocok dengan apa yang kalian pikirkan, ya itu terserah, ini pendapat gue doang. Jadi kalau kalian memang punya pendapat lain, boleh komen di bawah. Ini gue cuma mau ngasih pandangan gue doang. Jadi menurut gue yang terjadi setelah Brexit ini adalah dari dua sisi ya. Gue lihat sisi positifnya ini ya. Positifnya adalah angka imigran di Inggris itu pasti turun. Nah, kenapa kalau turun? Kalau misalnya angka imigran di Inggris itu turun, berarti otomatis pekerja-pekerja dari luar itu mungkin ya ini bakal lebih berkurang. Jadi akan memungkinkan unemployment rate di Inggris itu untuk warga-warga Inggris itu turun, tingkat penganggurannya itu turun. Jadi warga-warga Inggris lebih bisa buat bekerja, chance mereka untuk bekerja di perusahaan di Inggris itu lebih besar untuk warga Inggris karena tingkat imigrannya sudah dipotong. Karena salah satu alasan Inggris mau Brexit ya karena tingkat imigran dia terlalu tinggi gitu. Angka imigran di Inggris itu pasti turun. Nah, kenapa kalau turun?
kalau misalnya angka imigran di Inggris itu turun, berarti otomatis pekerja-pekerja dari luar itu mungkin ya ini bakal lebih berkurang. Jadi akan memungkinkan unemployment rate di Inggris itu untuk warga-warga Inggris itu turun, tingkat penganggurannya itu turun. Jadi warga-warga Inggris lebih bisa buat bekerja, chance mereka untuk bekerja di perusahaan di Inggris itu lebih besar untuk warga Inggris karena tingkat imigrannya sudah dipotong. Karena salah satu alasan Inggris mau Brexit ya karena tingkat imigran dia terlalu tinggi gitu. Itu dari segi posisi positifnya menurut gua yang akan terjadi. Yang kedua dari sisi negatifnya yaitu jadi gini ya, dia udah keluar dari si Inggris ini udah keluar dari geng Eropanya ini. Otomatis pas kalau dia keluar, perdagangan yang tadinya lancar di dalam ruang lingkup Eropa itu pasti terganggu. Ada muncul tembok-tembok, kerikil-kerikil kecil yang menghalangi perdagangan si Inggris ini ke negara-negara Eropa di tetangganya itu ya. Jadi yang dari tadinya lancar nih, baik-baik aja, nggak ada masalah, pasti nanti ada berkurang, ada suatu kerikil-kerikil ya gara-gara si Brexit ini, dia udah keluar dari Eropa. Nah itu yang bisa terjadi adalah tingkat produktivitas itu tetap, supply itu tetap, tapi demand-nya berkurang, jadi barangnya banjir. Sementara kalau barang banjir berarti produktivitas tuh mubazir ya, jadi pasti dia udah produksi barang nggak ada yang beli, nah itu berarti produktivitasnya tuh nanti diturunin. Nah sedangkan kalau produktivitas turun berarti tenaga kerja juga dipotong, udah nggak butuh lagi nih orang-orang nih buat bikin barang itu. Jadi ada juga kemungkinan pengangguran tuh malah naik. Ini yang jadi pro kontra sebenarnya. Akankah pengangguran turun atau naik gitu? Kalau turun yang pertama alasannya, kalau naik ya yang ini alasan yang ini yang tadi gue bilang ya, produktivitas turun, jadi dia ngekat karyawan nih karena nggak ada barang yang dibeli sama yang beli barang tuh berkurang di Eropa. Gitu. Kemudian ini gue pengen bahas juga negara yang diuntungkan ya, yang diuntungkan dari Brexit ini siapa aja sih? Negara yang diuntungkan setelah Brexit ini yang pasti adalah menurut gue tuh Amerika. Karena apa? Karena yang pertama kalau Brexit ini terjadi seperti kita kemarin ya, itu nilai mata uang GBP atau pound sterling tuh turun karena orang-orang nih masih belum percaya nih, masih takut. Ibaratnya nih orang yang udah lama berarti gini, orang main di apa ya, pemain bola nih ya, ada si A gitu, dia pemain bola jago gitu di tim A gitu, dia keluar dari tim A, dibeli sama tim B, dia masuk tim B. Nah ini orang-orang kan masih rancu nih, dia di tim B ini akan sebaik di tim A apa enggak gitu. Nah itu yang membuat orang masih kurang percaya sama si Inggris ini. Jadi mereka masih takut, dan sehingga mereka nggak berani tuh nahan duitnya si pounster ini lama-lama. Jadi ya mata uangnya turun deh gitu. Itu simpelnya ya. Terus yang diuntungkan kenapa Amerika gitu, karena yang pasti nilai counternya dari G pound sterling ini ya pasti mereka larinya ke US. Jadi karena pound sterling turun, otomatis US dollar ini bisa mengambil kesempatan itu. Jadi nilai mata uang US naik, terbukti di kemarin-kemarin ya, kita lihat nilai US tuh naik, indeks dolar US tuh naik, bisa terbukti. Nah terus ini hubungan Brexit ini dengan bursa saham Indonesia tuh apa sih? Seperti yang kita tahu ya, kejadian Brexit kemarin ini membuat bursa-bursa saham di dunia ini ikut-ikutan latah turun gitu ya. Sebenarnya menurut gua itu cuman apa ya, Brexit ini nggak memberikan impact yang direct gitu. Impact tadi gue balik lagi ya, news yang direct dan indirect. Brexit ini nggak memberikan impact yang direct kepada bursa saham Indonesia menurut gue. Karena apa? Karena investor di Indonesia itu investor Inggris di Indonesia itu nggak sebanyak investor dari negeri Paman Sam ya, Amerika itu nggak sebanyak itu. Makanya menurut gue Brexit ini harusnya itu tidak signifikan impactnya ke pasar bursa saham Indonesia. Tapi kenapa kemarin bursa saham kita sempat drop ke 2% lebih, terus dia rebound lagi kan, jadi nggak nyampe 1% turunnya. Nah, itu mungkin orang-orang yang berpartisipasi di market juga sadar
tentang impact yang diberikan Brexit ini sebenarnya nggak terlalu impact ke negara Indonesia. Malah dia juga nggak impact ke Asia menurut gue, nggak terlalu impact ke beberapa negara di Asia gitu ya. Mungkin malah Brexit ini bisa menjadi suatu keuntungan buat negara-negara di Asia gitu, terutama di bursa-bursa sahamnya ya. Karena apa? Logika gue bilang gini, kalau misalnya yang tadi balik ke trading ya, perdagangan di Uni Eropa, Inggris mengalami penurunan tingkat perdagangan di negara-negara Uni Eropa lainnya gitu ya. Yang tadinya dia bisa jual barang banyak, ternyata setelah dia keluar dia jadi jualan barangnya dikit di Uni Eropa. Nah ini bisa jadi kesempatan ya, kalau gue jadi Inggris itu gue bakal mikir, wah ini teman-teman gue yang dulu beli barang sama gue udah nggak mau beli lagi nih, gimana caranya. Nah jalan lainnya itu ya mereka melakukan perdagangan di negara selain Uni Eropa. Nah itu bisa di Amerika, mungkin dinaikin lagi porsinya, atau mereka bisa ekspansi lagi ke negara-negara Asia banyak ya, seperti Cina, terus negara-negara ya Asia Tenggara gitu ya. Itu banyak negara-negara yang masih berkembang. Nah kalau Inggris mau dan bisa melihat kesempatan ini, mungkin ini bisa menjadi peluang bagi negara-negara di Asia, khususnya Asia Tenggara yang masih banyak yang berkembang ya. Dan Indonesia ini salah satu negara yang wajib dilirik lah buat investor-investor luar gitu, karena masih punya peluang yang sangat baik di Indonesia. Kalau Inggris bisa memanfaatkan hal itu dan Indonesia bisa menangkap kesempatan itu, nah ini mungkin justru bisa jadi Brexit ini bisa jadi berkah nih buat bursa saham di Indonesia gitu. Terus final words ya. Jadi menurut gue ya, news itu buat masukan aja buat kalian. Kalau kalian melihat news terutama untuk diaplikasikan di dunia saham gitu ya, jangan terlalu gegabah untuk menilai suatu news. Kalian harus pastikan dulu tuh news itu impactnya langsung atau tidak langsung ke negara tersebut gitu ya. Apakah itu bisa berpengaruh banyak atau signifikan gitu ya, ataupun malahan sebaliknya itu nggak ngaruh sama sekali, nggak signifikan pengaruhnya gitu. Kalian harus bisa menilai itu dulu. Jadi contohnya nih, news yang benar-benar signifikan nih, misalnya Indonesia itu dibom, misalnya DPR dibom, nah itu kan impactnya kan langsung tuh ke negara tersebut. Nah itu pasti itu bakal membuat suatu gejolak di bursa saham Indonesia, itu pasti hal yang sudah dapat dipastikan. Nah tapi impactnya berapa lama itu tergantung lagi, apakah news yang tadinya itu impactnya langsung ke negara tersebut itu dapat berlangsung lama atau cuma sekilas doang, cuma sensasi gitu ibaratnya. Kalau cuma sensasi itu biasanya efeknya di bursa saham itu cuma sebentar. Jadi paling ya sebentar itu bisa dalam waktu seminggu atau paling cuma sebulan gitu ya. Dan itu bakal rebound, dan reboundnya itu biasanya lebih gila lagi hasilnya. Itu bisa kalian tangkap juga sebagai opportunity, sebagai kesempatan. Atau news itu efeknya lama. Contohnya gini, Indonesia ini lagi menghadapi perang. Indonesia lagi sial-sialnya gitu, nggak sengaja dia noel kapal dari luar, tiba-tiba perang aja sama Malaysia misalnya. Nah perang ini lama nih, bisa 6 bulan atau 1 tahun gitu. Ini misalnya aja ya, bukannya gimana-gimana, cuman permisalannya cuma contoh kasus. Jadi perang ini bisa berjalan 6 bulan sampai 1 tahun. Nah itu pasti impactnya ke pasar saham itu besar gitu. Pasti dia nilai bursa saham tuh pasti di Indonesia tuh pasti bisa menurun, karena otomatis kita tahu ya kalau negara perang itu pasti expense-nya tuh besar, dan ngapain kita invest di negara yang lagi expense besar gitu kan, kalau logikanya. Jadi seperti itu ya, kalian bisa melihat news itu dari dua sisi tadi sih. Kalian bisa lihat dari impact-nya langsung, direct atau indirect. Kalian jangan terlalu gegabah ya intinya, jangan terlalu nih kayak sekarang Brexit ini pada turun, takut pada jual segala macam. Itu latahnya ini tuh latah gara-gara Brexit indeks bisa turun, itu mungkin gara-gara ada beberapa faktor ya kalian yang harus kalian pikirin. Mungkin yang pertama, investor asing yang invest di Indonesia narik duitnya karena dia melihat instrumen lain yang lebih bagus karena Brexit ini nih ya, yang lebih bagus buat investasi, jadi dia narik duitnya dulu deh, terus dia main dulu di Brexit gitu. Tapi setelah Brexitnya udah hilang, udah reda gitu ya, dia mungkin balik lagi ke Indo. Atau yang kedua nih, investor mungkin mau ngelihat
gejolak dari Brexit itu seberapa besar. Jadi dia narik duitnya dulu, dia wait and see dulu nih, nggak mau masuk dulu. Tapi kalau misalnya nanti udah reda lagi, ya dia masukin lagi duitnya. Jadi kalian nggak usah terlalu takut dan terlalu gimana, terlalu buru-buru ngambil keputusan. Kalian bisa pikirkan matang-matang dulu, nih newsnya kayak gimana nih gitu. Kalau misalnya udah terjadi kayak gini, mesti gimana nih. Jangan panik yang pasti. Kalau kalian panik, pasti semuanya berantakan. Itu aja sih yang mau gue sharing kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua dan bisa dipakai pada saat kalian trading. Kalau kalian punya pandangan lain tentang news ini, kalian boleh sharing, dan gue sangat berterima kasih kalau kalian melakukan itu, karena kita bisa jadi saling sharing. Kalian juga bisa share ke teman-teman yang nonton video ini, dan kalian bisa sharing sama gue juga, jadi gue bisa belajar juga. Oke, sekali lagi thank you buat yang udah nonton. Semoga ini berguna buat kalian dan bisa dipakai di trading. Oke, thank you. Jangan lupa buat, kalau kalian suka, jangan lupa kalian share video ini, dan kalian bisa komen, kalian bisa pencet tombol like, dan jangan lupa buat subscribe, karena gue akan mengupload video-video tentang saham, tentang pasar bursa, tentang investasi lainnya. Dan ya, thank you dan selamat malam. Dadah. Thank you.